Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuniarti dari Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi D3 Akuntansi 2021 dengan NIM 216240165. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, dan jurnal beruntung. Kita akan mulai dari menyusun jurnal umum. Untuk transaksinya yaitu, pada tanggal 1 Januari, Nyonya Cantika menanamkan modalnya untuk usaha salon kecantikan sebesar 130 juta. Maka jurnalnya yaitu kas sebesar 130 juta di debit dan modal sebesar 130 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari, dibeli peralatan salon sebesar 25 juta dan perlengkapan salon sebesar 15 juta secara tunai. Maka jurnalnya yaitu peralatan di debit 25 juta, perlengkapan di debit 15 juta, dan kas di kredit 40 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Januari membayar sewa bulan Januari sebesar 500.000. Maka transaksinya yaitu beban sewa di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari, Nyonya Cantika menerima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Maka jurnalnya yaitu kas sebesar 10 juta di debit dan pendapatan jasa sebesar 10 juta di kredit. Lalu pada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Untuk jurnalnya yaitu beban gaji di debit sebesar 5 juta dan kas di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari, diterima pendapatan jasa sebesar 20 juta dari acara pesta pernikahan secara tunai. Maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 20 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 20 juta. Lalu 20 Januari dibayar pemakaian listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya yaitu beban listrik, air, telepon di debit sebesar 1.500.000 dan kas di kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta. Untuk jurnalnya yaitu perlengkapan sebesar 2 juta di debit dan utang usaha sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta. Baru dibayar 10 juta, sisanya dibayar bulan depan. Maka jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 10 juta, piutang di debit sebesar 5 juta, dan pendapatan jasa di kredit sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 31 Januari, Nyonya Cantika mengambil uang salon untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Untuk keperluan pribadi ini disebut prive. Maka jurnalnya yaitu prive di debit sebesar 10 juta dan kas di kredit sebesar 10 juta. Nah, apabila digabungkan, bentuk jurnal umum itu seperti ini. Jumlah dari debit harus sama dengan jumlah yang di kredit. Apabila beda, berarti ada salah perhitungan di dalam penjumlahannya. Selanjutnya yaitu memposting jurnal umum ke buku besar. Buku besar itu menggolongkan akun-akun yang sejenis. Nah, jadi
Kita mulai dari akun kas. Kas yang pertama berada di sisi debit sebesar 130 juta. Dan yang kedua berada di sisi kredit sebesar 40 juta. Apabila saldonya di sisi debit dan ini di sisi kredit, maka dikurangi, yaitu 130 juta dikurangi 40 juta, hasilnya 90 juta. Kas pada tanggal 4 berada di sisi kredit sebesar 500, maka 90 juta dikurangi 500, hasilnya 89.500. Maksudnya 89.500. Dan pada tanggal 9, kas berada di sisi debit senilai 10 juta. Debit ketemu debit, maka dijumlah. Jadi 89.500 ditambah 10 juta, maka hasilnya 99.500. Dan pada tanggal 15, kas berada di sisi kredit sebesar 5 juta. Debit ketemu kredit dikurangi, maka 99.500 dikurangi 5 juta, hasilnya 94.500. Lalu pada tanggal 17 berada di sisi debit senilai 20 juta, maka 94.500 ditambah 20 juta, hasilnya 114.500. Dan pada tanggal 20 berada di sisi kredit senilai 1.500.000, maka 114.500 dikurangi 1.500.000, hasilnya 113 juta. Lalu pada tanggal 28, kas berada di sisi debit sebesar 10 juta. Debit ketemu debit dijumlah, maka 113 juta ditambah 10 juta, hasilnya 123 juta. Terakhir, pada tanggal 31 berada di sisi kredit, maka debit ketemu kredit dikurangi, jadi 123 juta dikurangi 10 juta, hasilnya 113 juta. Selanjutnya, buku besar pada piutang usaha. Kita lihat di tabel jurnal umum ini, piutang usaha hanya ada kali transaksi, maka kita catat satu saja, yaitu di sisi debit sebesar 5 juta. Lalu akun perlengkapan. Nah, pada tabel jurnal umum itu perlengkapan ada dua. Yang pertama berada di sisi debit sebesar 15 juta, dan yang kedua berada di sisi debit juga sebesar 2 juta. Karena sama-sama debit, maka dijumlah. Hasilnya 15 juta ditambah 2 juta, yaitu 17 juta. Selanjutnya ke akun peralatan. Di jurnal umum, akun peralatan hanya ada satu, maka kita catat satu saja, yaitu berada di sisi debit sebesar 25 juta. Selanjutnya, akun hutang usaha. Di jurnal umum, akun hutang usaha juga hanya ada satu, maka kita catat satu saja, berada di sisi kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya yaitu akun modal. Akun modal terdapat di sisi kredit senilai 130 juta. Lalu ada akun price. Akun price di sini terdapat di sisi kredit senilai 10 juta. Selanjutnya ke akun pendapatan. Di jurnal umum, akun pendapatan yang pertama itu berada di tanggal 9, berada di sisi kredit sebesar 10 juta, dan pada tanggal 17 berada di sisi kredit juga sebesar 20 juta.
Karena saldonya berada di sisi kredit, tadi itu senilai 10 juta, dan sekarang di sisi kredit juga senilai 20 juta, maka ketemu kredit dijumlah hasilnya jadi 30 juta. 10 juta ditambah 20 juta hasilnya 30 juta. Dan pada tanggal 28 berada di sisi kredit juga, maka 30 juta ditambah 15 juta hasilnya 45 juta. Lalu ada akun beban gaji. Akun beban gaji di sini berada di sisi debit senilai 5 juta. Dan selanjutnya ada akun beban sewa. Beban sewa di situ terdapat di sisi debit senilai 500.000. Dan yang terakhir ada akun beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon ini berada di sisi debit senilai 1.500.000. Setelah memposting jurnal umum ke buku besar, selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Nah, pada neraca saldo ini kita memindahkan akun-akun yang nilai saldo akhirnya itu sudah kita cari di buku besar tadi. Contohnya seperti akun kas nih. Saldo akhirnya ini kan berada di sisi debit senilai 113 juta. Maka kita pindahkan ke neraca saldonya berada di sisi debit juga sebesar 113 juta. Lalu ada akun piutang usaha. Di akun piutang usaha ini saldonya berada di sisi debit senilai 5 juta. Maka kita pindahkan ke neraca saldo 5 juta di debit. Selanjutnya ada akun perlengkapan. Di akun perlengkapan ini saldonya senilai 17 juta di debit, maka kita pindahkan ke neraca saldo juga di debit senilai 17 juta. Selanjutnya yaitu akun peralatan. Di akun peralatan ini saldonya senilai 25 juta di debit, maka kita pindahkan ke neraca saldo yaitu sebesar 25 juta di debit. Lalu ada akun hutang usaha. Di akun hutang usaha ini saldonya berada di sisi kredit senilai 2 juta. Maka kita pindahkan ke neraca saldonya. Untuk akun hutang usaha itu berada di sisi kredit senilai 2 juta. Dan di sini ada akun modal. Akun modal ini berada di sisi kredit untuk saldonya. Maka kita pindahkan juga ke neraca saldo, itu berada di sisi kredit senilai 130 juta. Kemudian untuk akun Stripe, di sini akun Stripe saldonya senilai 10 juta, berada di sisi debit. Lalu kita pindah. Selanjutnya yaitu akun pendapatan. Kita langsung pindahkan akun pendapatan ke neraca saldo dengan nilai 45 juta di kredit. Dan di sini beban gaji saldo akhirnya yaitu 5 juta di debit. Maka kita pindahkan ke neraca saldo senilai 5 juta juga di debit. Dan untuk akun beban sewa berada di sisi debit senilai 500.000. Kita pindahkan ke neraca saldo senilai 500.000 juga di sisi debit. Lalu untuk akun beban listrik, air, dan telepon itu saldonya berada di sisi debit senilai 1.500.000. Kita pindahkan ke neraca saldo senilai 1.500.000 juga di sisi debit. Kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Untuk total dari debit dan kredit ini harus sama. Apabila tidak sama berarti ada yang salah dari penempatan atau dari perhitungan dari data-data yang sudah kita hitung tadi. Apabila totalnya sama berarti kita sudah benar dalam menghitungnya, dalam memasukkan data-datanya.
Kemudian kita lanjutkan ke menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan data-data yang belum disesuaikan, karena di akhir periode Januari untuk salon Cantika ini ternyata ada data-data yang belum disesuaikan. Yaitu yang pertama, perlengkapan salon masih tersedia pada akhir sebesar 9.500.000, dan yang kedua, gaji karyawan yang masih harus dibayar senilai 1.500.000. Yang ketiga, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%, dan yang keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 200.000. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu perlengkapan salon masih tersedia pada akhir sebesar 9.500.000. Kalian bisa lihat di neraca saldo akun perlengkapan itu senilai 17 juta. Namun ternyata di akhir masih tersisa senilai 9.500.000. Maka kita kurangi 17 juta dikurangi 9.500.000. Hasilnya 7.500.000. Jadi 7.500.000 ini adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Dan tersisa 9.500.000. Maka jurnalnya yaitu beban perlengkapan sebesar 7.500.000 di debit dan perlengkapan 7.500.000 di kredit. Transaksi penyesuaian yang kedua yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar senilai 1.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji di debit sebesar 1.500.000 dan utang gaji di kredit sebesar 1.500.000. Lalu yang ketiga, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, di neraca saldo ini kan peralatan nilainya sebesar 25 juta. Namun ternyata di akhir periode ada penyusutan peralatan sebesar 10%. Maka kita kalikan 25 juta dikali 10%, hasilnya 2.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2.500.000. Lalu yang keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban listrik 200.000 di debit dan utang listrik 200.000 di kredit. Setelah itu kita jumlahkan antara debit dan kreditnya. Nah, di sini di sisi debit nilainya 11.700.000 dan di sisi kredit juga sama, totalnya yaitu 11.700.000. Selanjutnya yaitu menyusun kertas kerja atau worksheet. Untuk di kolom kertas kerja ini ada beberapa kolom, yaitu untuk kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk yang pertama yaitu neraca saldo, kita masukkan data-datanya dari data neraca saldo yang sudah kita buat tadi. Yaitu ini yang sudah saya cantumkan di sisi kanan. Tinggal dipindahkan saja ke kolom kertas kerja di neraca saldo, dan hasilnya juga kita masukkan senilai 177 juta. Kemudian kolom jurnal penyesuaian sama seperti neraca saldo, jurnal penyesuaian juga kita tinggal masukkan saja ke kolom jurnal penyesuaian, karena data-data jurnal penyesuaian itu sudah kita buatkan tadi, jadi tinggal dimasukkan aja dengan totalnya yaitu 11.700.000. Lalu selanjutnya yaitu kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk kolom ini, apabila kolomnya sama dijumlahkan, apabila kolomnya berbeda dikurangkan, dan apabila hanya ada satu di kolomnya yaitu tinggal pindahkan saja. Seperti kas,
hanya ada satu di sisi debit, maka kita langsung pindahkan ke sisi debit. Dan piutang 5 juta di sisi debit, perlengkapan 17 juta di sisi debit, dan dana penyesuaian di sisi kredit, maka dikurangi 17 dikurangi 7.500.000, hasilnya 9.500.000 di sisi debit. Kemudian peralatan 25 juta dipindahkan ke debit, hutang dagang 10 juta di kredit, dan modal 130 juta di kredit. Untuk drive 10 juta di debit, untuk pendapatan 45 juta di kredit, dan beban gaji di debit 5 juta, dan di dana penyesuaian juga di debit senilai 1.500.000, maka debit ditambah jadi 5 juta ditambah 1.500.000, hasilnya 6.500.000 di sisi debit. Lalu beban sewa 500.000 di debit kita pindahkan, dan beban listrik, air, dan telepon 1.500.000 di sisi debit untuk neraca saldo, dan di dana penyesuaian di sisi debit senilai 200.000. Maka debit ketemu debit dipindahkan, 1.500.000 ditambah 200, hasilnya 1.700.000. Lalu beban perlengkapan di sisi debit 7.500.000 kita pindahkan, dan utang gaji di sisi kredit senilai 1.500.000 kita pindahkan, beban penyusutan peralatan di sisi debit 2.500.000 kita pindahkan, akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit kita pindahkan, dan utang listrik di sisi kredit kita pindahkan. Lalu setelah itu kita jumlahkan sisi debit dan kredit di neraca saldo, disesuaikan itu. Totalnya harus sama, debit dan kredit. Nah, di sini totalnya 181.200, sama antara debit dan kreditnya. Lalu kita berlanjut ke kolom laba rugi, di mana kolom laba rugi ini berisi akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Kita pindahkan nilai pendapatan dan nilai beban. Nilai pendapatan dan bebannya itu kita lihat dari neraca saldo disesuaikan. Nah, ini saya sudah pindahkan, dan pasti hasilnya itu tidak akan sama gitu. Karena apabila lebih besar jumlah di akun pendapatan dan lebih kecil di akun beban, maka perusahaan mendapatkan laba. Di sini akun pendapatan itu lebih besar, yaitu senilai 45 juta, dan total nilai beban yaitu 18.700.000, maka selisihnya yaitu 26.300.000, karena untuk menyamakan nilai debit dan nilai kredit. Kemudian kita berlanjut ke kolom neraca. Nah, kolom neraca ini berisi akun-akun real, yaitu ada kas senilai 113 juta di debit, ada piutang 5 juta di debit, ada perlengkapan 9.500.000 di debit, ada peralatan 25 juta di debit. Kemudian ada hutang dagang 2 juta di kredit, modal 130 juta di kredit, lalu utang gaji 1.500.000 di kredit, akumulasi penyusutan peralatan 2.500.000 di kredit, dan utang listrik 200 di kredit. Kemudian kita jumlahkan, debit kita jumlahkan, kredit kita jumlahkan. Nah, di sisi debit kita mendapat nilai sebesar 162.500.000, dan di sisi kredit senilai 136.200.000, maka selisihnya 26.300.000, sama seperti selisih di laba rugi, yaitu 26.300.000.
Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah mengisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini saya pindahkan dari kertas kerja, yaitu berisi pendapatan dan beban. Laporan laba rugi itu adalah total pendapatan dikurangi total beban, di mana total pendapatannya yaitu 45 juta dan total bebannya yaitu 18.700. Maka hasilnya 26.300. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah modal awal ditambah laba lalu dikurangi price, hasilnya adalah modal akhir, di mana modal awal ini modal yang sudah disebutkan di awal itu, yaitu senilai 130 juta, dan labanya yang sudah kita hitung di laporan laba rugi, yaitu senilai 26.300. Maka kita jumlahkan 130 juta ditambah 26.300, hasilnya 156.300. Lalu kita kurangi dengan price-nya yaitu 10 juta. 156.300 dikurangi 10 juta, maka hasilnya modal akhir yaitu 146.300. Selanjutnya yaitu laporan posisi. Laporan posisi ini ada kolom aktiva dan kolom pasca. Kolom aktiva berisi harta lancar dan harta tetap, sedangkan kolom pasiva berisi kewajiban dan modal. Nah, di kolom aktiva harta lancar ini kita tinggal masukkan data-data yang sudah kita buat tadi, yaitu kas senilai 113 juta, piutang senilai 5 juta, perlengkapan senilai 9.500. Lalu kita totalkan dengan totalnya yaitu 127.500. Dan harga tetap ada peralatan senilai 25 juta dan akumulasi penyusutan peralatan senilai 2.500. Karena disusutkan maka peralatan dikurangi 25 juta dikurangi 2.500, hasilnya 22.500. Dan kemudian total harta lancar kita jumlahkan dengan total harta tetap, yaitu 127.500 dikurangi 22.500, hasilnya 150 juta. Dan kolom pasiva ada kewajiban. Di kewajiban ini ada utang usaha senilai 2 juta, utang gaji senilai 1.500.000 dan utang listrik senilai 200.000. Maka kita totalkan hasilnya 3.700.000. Dan modal ada modal Nyonya Cantika senilai 146.300. Nah, modal ini modal akhir yang tadi sudah kita buat ya. Jadi total kewajiban senilai 3.700.000 ditambah total modal senilai 146.300, hasilnya yaitu 150 juta. Dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup itu menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, lalu laba atau rugi, dan price. Untuk menutup akun pendapatan yaitu karena pendapatan bersaldo normal di kredit, maka kita tutup akun pendapatannya yaitu dengan menempatkannya di debit. Maka jurnalnya pendapatan di debit senilai 45 juta dan pada ikhtisar laba rugi di kredit senilai 45 juta. Dan begitu juga dengan akun beban. Beban itu bersaldo normal di debit, maka kita tutup akun beban dengan menempatkannya di kredit. Dengan ikhtisar laba rugi senilai 17 juta pada beban gaji di kredit senilai 5 juta, beban sewa di kredit senilai 500, beban listrik senilai 1.500.000 di kredit, beban perlengkapan senilai 7.500.000 di kredit, beban penyusutan peralatan 2.500.000 di kredit. Lalu menutup laba atau rugi.
yaitu dengan ikhtisar laba rugi di debit senilai 26.300.000, ada modal di kredit 26.300.000. Dan menutup akun price dengan menempatkan akun price di kredit karena price saldo normalnya di debit. Maka jurnalnya modal di debit senilai 10 juta pada price di kredit senilai 10 juta. Totalnya yaitu di debit senilai 98.300.000 dan total di kredit senilai 98.300.000 juga. Nah, itulah tahap-tahap dalam membuat siklus akuntansi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kekeliruan, mohon untuk kritik dan sarannya di kolom komentar. See you guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.